Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama sekalian, balik lagi nih bareng dapur Eteh. Nah, di depan kita sudah ada beberapa bumbu. Kita akan buat peyek hari ini. Alhamdulillah hari ini ada yang minta dibuatkan peyek. Jadi ikuti terus videonya ya. Nanti akan dapur Eteh kasih tips bagaimana cara buat peyek yang lezat dan gurih. Dan langsung saja ini bahan-bahan yang saya gunakan. Pertama 500 ml santan kelapa, 2 ons kacang tanah yang sudah kita belah, penyedap rasa, dan ini bumbu-bumbu yang akan kita gunakan. Setelah itu potongan jeruk nipis dan 500 gram tepung beras. Pertama kita haluskan bumbunya terlebih dahulu ya mak, biasa pakai ulekan. Nah, ini dia bumbu-bumbunya yang sudah kita haluskan. Sekarang akan kita campurkan dengan 500 gram tepung beras yang akan kita buka terlebih dahulu bungkusnya. Tapi ini kita tidak langsung masukkan semua ya, Mak. Karena takut kita keenceran atau gimana. Nama juga kita manusia biasa ya, Mak. Kadang kelebihan. Jadi kita sisakan seperempatnya. Sebelum kita campurkan dengan santan kelapa, sekarang kita aduk-aduk terlebih dahulu bumbunya agar lebih merata ke seluruh tepung berasnya. Setelah itu kita masukkan 500 ml air santan yang sudah kita siapkan, tapi perlahan-lahan ya mak. Nanti kalau misalkan adonan kita kurang encer, kita bisa gunakan air biasa sebagai tambahan agar adonan kita tidak terlalu menggumpal. Karena untuk membuat peyek yang gurih dan renyah, kita harus bisa memperkirakan adonannya tidak encer dan tidak terlalu kental ya mak. Jadi kita tahu tekstur peyek yang akan kita goreng nanti biar bisa renyah tapi tidak hancur. Sambil terus-terus kita aduk seperti ini ya mak, sampai kita temukan bagaimana tekstur adonan peyek yang baik agar renyah dan gurih, agar tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah itu kita tambahkan lagi mak dengan santan kelapa sisanya tadi, sampai adonan benar-benar pas untuk dijadikan peyek yang renyah dan gurih. Karena adonan yang encer akan membuat peyeknya hancur, dan pada saat kita menggoreng kacangnya tidak akan nempel pada adonan mak, dia akan turun langsung ke bawah. Jadi tahap pembentukan adonan ini sangat menentukan sekali ya mak, menentukan akan hasilnya seperti apa peyek kita nanti. Jadi kita benar-benar mendapatkan tekstur adonan yang baik. Nah ini kan masih ada sisa tepung beras tadi, saya masukkan kembali, saya aduk, saya campurkan lagi. Nanti kemudian akan saya tambah dengan santan lagi, seperti itu sampai kita dapatkan benar-benar adonan yang pas untuk digoreng. Oh ya mak, tadi di depan tidak kita masukkan telur. Sekarang saya kelupaan, kita tambahkan 1 butir telur untuk 500 gram tepung beras. Nah ini kok susah ya. Kenapa ini? Nah, kita masukkan 1 butir telur. Sebenarnya pakai 2 butir telur juga tidak apa-apa mak, tapi saya disini pakai 1 telur karena kita tadi sudah banyakin kemirinya dan sudah kita pakai santan, jadi 1 telur sudah cukup. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dengan adonannya. Jangan sampai ada telur yang tertinggal ya mak. Rahasia dari adonan peyek yang renyah dan gurih itu mak, ternyata terletak pada kemiri dan telur. Jadi kalau kita pakai santan, kemirinya secukupnya saja dan telur 1. Tapi jika kita tidak pakai santan, kita harus perbanyak kemirinya dan kita menggunakan 2 telur. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi dapur kita mak. Kalau emang kita tidak ada santan, kita bisa pakai 2 telur dan perbanyak kemirinya. Kunci dari peyek itu ternyata ada di kemiri dan di telur mak. Ini hasil adonan yang sudah kita aduk-aduk tadi ya mak. Sekarang kita akan coba goreng.
Kalau saya biasanya untuk mencampurkan kacang tanah dan potongan daun jeruk itu nanti mak dikit-dikit, karena saya takut adonan yang saya buat ini tidak pas renyahnya dan gurihnya. Jadi saya pisahkan seperti ini terlebih dahulu untuk yang digoreng. Dipisahkan di baskom yang kecil. Setelah itu nanti akan kita tambahkan dengan kacang tanah dan irisan daun jeruk untuk kemudian kita goreng mak, sambil diaduk-aduk. Ingat ya mak, sebelum kita mengambil adonan, kita harus aduk adonan utamanya terlebih dahulu, karena sifat tepung beras ini dia kalau tidak kita aduk dia akan mengendap. Jadi adonan atasnya encer, adonan bawahnya terlalu kental. Jadi harus kita aduk-aduk terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai panaskan wajan yang akan kita gunakan untuk menggoreng peyek kita. Setelah itu akan kita masukkan minyak. Nah, mak, tipsnya di sini agar peyek kita tidak menempel, kita harus menuangkan minyaknya lewat pinggir-pinggir wajan, mak. Karena saya pribadi kalau goreng peyek lebih suka pakai wajan yang lebar seperti ini, karena kita bisa menempelkan adonan peyek di pinggir-pinggirnya lebih luas. Nah, sambil kita tunggu minyak kita panas, buat emak-emak sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya mak, agar saya lebih semangat untuk berbagi keseharian saya dan bagaimana saya memanfaatkan kesempatan yang ada di dapur saya untuk menghasilkan uang sedikit demi sedikit mak. Nah, nampaknya ini sudah mulai panas ya mak. Sekarang kita akan coba terlebih dahulu. Ya benar, minyaknya sudah mulai panas. Sekarang kita akan coba menggoreng adonan kita. Nah, alhamdulillah kacangnya menempel mak. Kacangnya menempel pada adonan. Nah, jadi kita goreng melingkar seperti ini ya mak. Lingkar seperti ini agar hasil peyeknya bisa lebar-lebar dan matang dengan sempurna. Nah, mak, adonannya tidak menempel di wajan kan? Peyek yang kita goreng pun tidak hancur. Berarti kita sudah mendapatkan adonan yang pas untuk digoreng. Sambil kita balik, kalau bisa kita gorengnya jangan terlalu gosong ya mak, agar warnanya tetap cantik dan bisa menarik perhatian konsumen. Karena kalau peyek yang agak gosong, konsumen agak kurang suka mak. Nah, sekarang kita cari peyeknya yang putih-putih tapi renyah dan gurih. Usahakan cukup 2 kali balikan saja ya mak, agar tidak terlalu menyerap minyak. Nah mak, nampaknya ini sudah kering.
Mari kita angkat sebelum terlalu gosong ya Mak. Warnanya cantik ya Mak. Sekali lagi masukin ke dalamnya terus gitu. Kita coba untuk gorengan yang kedua ya Mak, masih nempel atau tidak. Dan ternyata hasilnya tidak nempel sama sekali Mak. Berarti wajan ini bisa kita gunakan untuk menggoreng sampai selesai. Untuk selanjutnya kita goreng sampai selesai ya Mak. Untuk pesanan peyek kacangnya. Dan di sini saya ingin coba menawarkan peyek dalam versi yang lain, yaitu versi ikan asin dan versi daun bayam. Jadi sambil kita menjual, kita harus menawarkan produk terbaru dari kita Mak, biar konsumen tidak bosan. Dan Mas, setelah kita goreng semuanya, ini hasil dari peyek kacang tanah yang sudah kita buat. Sekarang kita akan coba icip rasa dan kerenyahan dari peyek kacang ini ya, Mak. Nah, di sini saya akan coba makan. Coba ya. Kita coba ya. Rasanya gurih dan renyah. Ini sisa adonan yang sengaja saya pisahkan. Saya ingin membuat peyek dengan versi ikan asin dan peyek dengan versi daun bayam. Jadi nanti ini saat customer kita mengambil peyek kacang pesanannya, saya akan menawarkan kepada customer saya nanti untuk mengicip peyek yang versi ikan asin dan daun bayam. Jadi mereka ketika order banyak pilihan topping untuk dijadikan peyek sehingga customer kita tidak bosan Mak. Nah, ini salah satu strategi untuk pemasaran peyek yang kita buat sehari-hari. Jadi mereka bisa punya banyak pilihan untuk mendapatkan peyek yang mereka sukai. Sekarang kita icip ya Mak, rasa dari peyek bayam ini gurih atau tidak.
Untuk rasanya sama-sama gurih ya, Mak. Nah, demikian video yang dapat dapur Eteh bagikan. Tunggu video kami selanjutnya ya, Mak. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.